Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminah Syifa Kamila dengan NIM 2000909 dari Pendidikan Teknik Bangunan A, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia. Izinkan saya saat ini untuk mempresentasikan artikel saya yang berjudul Menyelidiki Dampak Pemanasan Global dengan Hunian Berkonsep Green Building. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 5 bahasan yang mencakup yang pertama latar belakang mengapa saya memilih judul ini, yang kedua permasalahan, ketiga metode penelitian, yang keempat hasil kajian, yang kelima kesimpulan. Yang pertama latar belakang. Latar belakang saya memilih judul ini adalah karena pemanasan global atau global warming yang akhir-akhir ini menyebabkan suhu rata-rata di bumi meningkat tiap tahunnya. Ini dikarenakan oleh banyak faktor, salah satunya pembangunan yang tidak memperhatikan keserasian dan keseimbangan dengan alam sekitar menyebabkan proses pembangunan, baik itu jalan, jembatan maupun hunian, menyumbang setidaknya 30-40% emisi karbon dioksida di bumi. Salah satu cara untuk mengatasi dampak tersebut adalah dengan menerapkan green building atau hunian berkonsep hijau. Green building merupakan salah satu cara yang dapat dijadikan sebagai antisipasi memburuknya permasalahan global ini. Karena green building menerapkan konsep yang ramah lingkungan dan hemat energi, baik itu dari segi pembangunan, perawatan maupun saat bangunan itu digunakan. Sayangnya green building ini belum sepenuhnya berkembang di Indonesia. Mengapa demikian? Karena biaya pembangunan lebih tinggi dari biaya pembangunan konvensional dan masih sedikitnya regulasi yang mengatur hal tersebut menyebabkan di Indonesia masih sedikitnya bangunan yang mengaplikasikan green building. Kedua, permasalahan yang saya muat dalam artikel yang pertama ada bagaimana penerapan green building di Indonesia, yang kedua bagaimana regulasi tentang green building di Indonesia, yang ketiga upaya apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan konsep green building di Indonesia. Yang ketiga ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian deskriptif. Menurut Sugiono, penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Sumber penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah dari jurnal-jurnal atau artikel online yang saya dapatkan dan website yang terkait dengan green building ini. Yang keempat, hasil kajian. Dalam penerapannya, green building atau bangunan hijau sejak tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, renovasi hingga pembongkarannya memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan. Contoh penerapannya dapat dengan mempertimbangkan lingkungan dalam proses pembangunan, menggunakan bahan yang tidak beracun, dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Bangunan seperti gedung parkir hemat energi, fasad serta tata bangunan yang menyesuaikan keadaan iklim, AC variabel refrigeran volume, pemanfaatan air limbah daur ulang, perlengkapan sanitasi air hemat air, peningkatan produktivitas kinerja dan konstruksi berkelanjutan merupakan contoh dari penerapan green building. Beberapa gedung di Indonesia seperti Sequoia Center di Jakarta dapat menghemat penggunaan air listrik hingga 28,12% dari baseline dan juga penghematan air hingga 28,26%. Bangunan Pacific Center mengusung konsep daur ulang, penjadwalan ulang, penyesuaian kembali, dan penggantian. Keempat konsep tersebut menjadikan Pacific Place dinobatkan sebagai pusat perbelanjaan pertama yang meraih sertifikasi Green Shield Platinum di Indonesia pada tahun 2004. Regulasi tentang green building di Indonesia tercantum dalam Permen PUPR nomor 2 tahun 2015 tentang pembangunan gedung hijau. Ketiga, upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan konsep green building yang pertama adalah membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya konstruksi hijau bagi dunia pembangunan di Indonesia pada umumnya. Yang kedua, bangun gedung yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menata tata ruang kota sesuai dengan konsep green construction yang berwawasan lingkungan. Yang
keempat, membangun sistem bangunan yang efisien dalam penggunaan energi. Yang kelima, green construction menggunakan bahan yang dapat direkondisi, didaur ulang dan digunakan kembali, serta mendukung konsep efisiensi energi. Yang keenam, mengelola sampah-sampah yang berguna untuk dijadikan bahan dasar. Yang ketujuh, green construction sesuai dengan kondisi alam dan iklim di Indonesia pada umumnya. Yang kedelapan, pemilihan material yang sesuai agar green building bisa bertahan lama. Yang kesembilan, menggunakan teknologi yang tepat dan ramah lingkungan agar tidak merusak ekosistem sekitar. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah green building merupakan suatu konsep yang berupaya meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan, alam, dan manusia, serta menghasilkan tempat tinggal yang lebih baik dan sehat, yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi dan sumber daya alam secara efisien dan optimal. Konsep green building merupakan konsep yang sangat dibutuhkan pada gedung-gedung tinggi di Indonesia untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Konsep green building yang meramah lingkungan dan hemat energi juga sangat baik untuk kesehatan dan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, dan kenyamanan bagi penggunanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.